Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta serangkaian salam semoga tercurahkan selalu kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, serta kita semua umatnya yang taat dan patuh terhadap ajarannya. Dewan guru yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi salah satu tugas dari salah satu rekan kita, yaitu Ibu Tina Kurniatin SPD. Untuk itu saya berharap semoga Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini dapat mengamati atau memahami apa yang akan disampaikan oleh beliau, supaya tidak terlalu lama. Selanjutnya waktu saya sampaikan atau saya aturkan kepada Ibu Tina Kurniatin SPD untuk menyampaikan diseminasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya untuk memaparkan apa yang telah saya pelajari selama saya berada di pendidikan calon guru penggerak angkatan 6 ini. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru, Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendiseminasikan budaya positif dan berbagi praktik baik di komunitas SD Negeri 1 Kiara Jantung. Ini adalah salah satu tugas saya di modul 1.4, yaitu akhir dari modul 1. Nah, untuk mengawali aksi nyata modul 1.4 ini mengenai budaya positif, mari ya kita pelajari dulu apa saja yang bisa kita lakukan di forum ini. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya ini kesepakatan forum. Kenapa harus ada kesepakatan? Karena jika sesuatu itu dilaksanakan secara terpaksa, yakin hasilnya juga akan tidak memuaskan. Nah, ini Bapak Ibu kesepakatan forum kita bisa serius, tapi boleh sambil santai ya. Kemudian selama diseminasi ini semua orang berhak untuk memberikan pendapat. Boleh juga sambil ngemil, Bapak Ibu silahkan dinikmati apa yang ada di meja hidangannya. Nah, kemudian ini yang paling penting adalah bersedia untuk direkam, karena nanti ini akan saya unggah di salah satu YouTube saya. Nah, untuk pertemuan hari ini yang akan kita bahas ada beberapa poin. Yang pertama yaitu perubahan paradigma. Yang kedua mengenai disiplin positif. Yang ketiga mengenai motivasi perilaku manusia. Yang keempat
mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, kita beranjak ke poin pertama, yaitu mengenai perubahan paradigma. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menyelami lebih jauh tentang apa itu perubahan paradigma, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bereksperimen terlebih dahulu. Nah, ini eksperimennya ya. Bapak dan Ibu akan melakukan kegiatan cobalah buka. Ini bisa dipraktekkan ya Pak Bu sekarang. Bapak itu adalah A atau Ibu adalah A. Tugasnya adalah mengepalkan tangan. Silahkan diikuti, mengepalkan tangan. Coba bayangkan bahwa apa yang ada di tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ya. Kemudian Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting bagi kehidupan Bapak Ibu. Nah, tugas rekan Bapak Ibu adalah mencoba membuka kepalan tangan Bapak Ibu, tangan rekannya itu, ya. Boleh dengan cara apapun, boleh dibujuk, boleh diintimidasi, boleh dimarahi, boleh digoda, atau boleh sambil menggelitik, bahkan boleh sambil teman ibu atau bapak itu ditawari uang agar bersedia membuka kepalan tangan. Ingat tadi poinnya, ya, bahwa apa yang ada di tangan bapak ibu itu adalah sesuatu yang berharga bagi bapak ibu. Sudah ya? Nah, sudah ya, tadi paham di kepala. Kemudian mari diskusikan. Pertanyaan yang pertama, apakah bapak ibu atau teman bapak ibu itu akan membuka kepalan tangan itu atau tidak? Ingat, itu sesuatu yang berharga untuk kita, bagi kehidupan kita. Akan dibuka atau tidak? Akan dibuka atau tidak? Ada yang menjawab akan, ada yang menjawab tidak. Akan digenggam saja, karena mungkin alasannya apa? Itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Kita tidak mungkin kan? Sokwe tidak ya. Kemudian yang kedua, apakah bapak ibu akan menutup kepalan tangan bapak ibu? Tadi sudah ditawari uang, ya. Kemudian sudah diintimidasi, akan menutup? Tidak, oke. Nah, dalam kegiatan ini, sekarang saya tanya, sesungguhnya siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan itu? Anda atau teman Anda? Saya sendiri. Siapa? Iya, saya sendiri. Nah, begitu Bapak Ibu. Ketika kita berada di kelas, siapa yang akan mengontrol peserta didik kita? Siapa yang akan mengetahui bagaimana keadaan atau apapun yang terjadi di kelas kita? Tentu kita sendiri, karena orang lain itu tidak akan tahu ya apa yang terjadi di kelas kita. Nah, jadi pada intinya di sini kita harus merubah paradigma bahwa ini kita beralih dari adanya stimulus respon. Kalau stimulus respon itu kan ada sebab, ada akibat ya. Jadi yang harus memegang kendali atau kontrol itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri ya. Nah di sini mengenai perubahan paradigma ini harus kita ubah ya Pak Bu, bahwa kita harus merubah paradigma stimulus respon itu menjadi pendekatan teori kontrol yang dikemukakan oleh seorang psikiater bernama Dr. William Glasser. Ya, karena pada dasarnya stimulus respon itu cenderung membuat atau menguasai seseorang untuk menjadi apa yang kita inginkan. Contohnya saja Pak Bu, kita kepada peserta didik kita selalu ingin peserta didik itu menjadi apa sesuai dengan keinginan kita. Ya, padahal Bapak Ibu perlu tahu, menurut filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa peserta didik itu unik Pak Bu. Peserta didik itu istimewa. Mereka
punya bakat dan potensi masing-masing. Kita tidak mungkin memberikan keinginan yang sama kepada peserta didik, sementara mereka juga itu berasal dari kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Jelas latar belakang juga itu sangat mempengaruhi. Ya, jadi pada intinya kita harus merubah paradigma itu. Kita tidak boleh membuat seseorang itu menjadi apa yang kita inginkan, karena kita yang mengontrol. Seperti saya di kelas 1, tidak mungkin saya itu bisa mengajarkan semuanya harus hari ini bisa membaca semuanya. Memang keinginan, ya, tapi itu kita kembalikan lagi kepada potensi yang ada pada anak itu sendiri. Karena mereka unik, mereka itu berbeda, ya. Nah ini Pak Bu, ini bisa kita bahas ya mengenai stimulus respon. Kemudian kita beralih ke teori kontrol tentang dunia. Bahwa pada dasarnya menurut teori kontrol itu model berpikirnya itu jangan ada antara model berpikir menang atau kalah. Di sekolah semuanya, termasuk kita Pak Bu sebagai Bapak Ibu guru, ya, di sekolah kita itu jangan menganggap rekan sejawat kita itu sebagai saingan, ya, jangan sebagai saingan. Tapi di sini kita sebagai rekanan, ya, jangan sebagai saingan. Nah kemudian yang harus kita pahami juga bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Nah selanjutnya juga bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Sama mungkin Bapak Ibu berangkat ke sekolah ada tujuannya, ya. Anak juga sama, ada tujuannya. Ketika Bapak Ibu datang ke sekolah mungkin tujuannya berbeda-beda, ya, yang tujuannya berbeda-beda. Nah itu tentang perubahan paradigma. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kita bahas adalah mengenai budaya positif. Nah budaya positif itu bisa muncul karena adanya kebiasaan-kebiasaan meskipun sederhana, tapi itu setelah pandemi kan berhenti. Nah sekarang sudah normal lagi. Mari kita sama-sama, ya, kita sama-sama untuk mengawali lagi kebiasaan-kebiasaan meskipun sederhana, tapi ketika konsisten dilakukan maka itu akan menjadi sebuah budaya, ya. Tuh. Nah, sebelumnya apa sih budaya positif itu? Nah, budaya positif itu adalah suatu situasi yang terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang memiliki nilai kebajikan sehingga terciptanya lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk murid bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu proses perkembangan potensi murid. Nah ini Bapak Ibu harus diingat bahwa ketika murid datang ke sekolah, itu yang pertama kita siapkan adalah sebuah lingkungan yang aman Bu, Pak, yang nyaman, yang menyenangkan, sehingga sekolah itu selalu dirindukan oleh peserta didik. Ya. Tapi Pak Bu, ada saja kasus ya di setiap sekolah yang membuat mungkin peserta didik itu merasa enggan ke sekolah. Nah itu harus kita rubah. Itu bukan tugas guru kelas saja, tapi tugas kita semua sebagai pendidik. Jadi menyiapkan lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang aman dan nyaman, sehingga peserta didik itu tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing. Dan tadi perlu diingat lagi bahwa peserta didik itu istimewa, peserta didik itu unik, ya. Jadi mereka itu berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan perlu Bapak ingat lagi bahwa peserta didik itu bukanlah kertas kosong yang bisa kita tulis seenaknya kita, bukan ya. Tapi ada garis samar-samar yang datang dari kodrat alam mereka, dari keluarga mereka. Nah tugas kita di sekolah adalah menebalkan garis itu. Kita tidak boleh memaksakan, ya.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini kenapa kita langsung ke disiplin? Jadi untuk menciptakan suatu lingkungan yang positif, suatu lingkungan yang aman, yang menyenangkan, mari kita tinjau lagi penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah sudah tertanam dengan baik? Apakah masih perlu perubahan? Ya, kenapa di sini ada saya contohkan? Di situ ada seorang anak yang telah datang motivasi dari dirinya sendiri untuk membuang sampah pada tempatnya. Itu memang hal sepele, Pak Bu ya. Tepirare sampah. Nah, tapi untuk menanamkan budaya positif justru harus datang dari hal-hal yang sederhana. Iya. Jangan kita berharap budaya positif itu harus yang wah. Tidak perlu Pak Bu. Seperti budaya antri. Anak kan kadang kalau untuk kelas bawah itu kalau dinilai selalu ke depan semuanya ya. Nah kita usahakan antri. Nah itu menanamkan budaya positif dari hal yang sederhana. Ya, seperti membuang sampah juga. Jadi mereka itu harus sadar akan tanggung jawab dirinya sendiri. Ya. Nah disiplin itu merupakan usaha seseorang untuk mengontrol dan menguasai diri sendiri. Ketika anak sudah bisa membuang sampah pada tempatnya tanpa disuruh oleh guru, berarti sudah tertanam dalam dirinya itu bentuk tanggung jawab. Dan saya yakin ketika anak sudah menyadari itu tanggung jawabnya, di tempat manapun ketika dia melihat sampah, itu dia akan membuangnya ke tempat sampah. Tapi yang harus diingat juga, ini harus datang dari motivasi diri sendiri. Gitu ya. Nah itu disiplin juga itu berarti bahwa orang tersebut bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya. Dan disiplin itu harus berasal dari diri sendiri, bukan adanya bujukan atau paksaan pihak lain. Tapi memang Pak Bu, ketika saya menerapkan di kelas ya, di kelas saya sendiri, memang untuk menanamkan disiplin, meskipun sederhana membuang sampah, itu ada saja peserta didik yang dimana saja membuang sampah. Tapi kita jangan bosan Pak Bu untuk mengingatkan kembali, ya, untuk mengingatkan tentang apa yang harus dia lakukan, tentang tanggung jawab yang harus dia ambil. Nah selanjutnya untuk poin ketiga, yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 jenis motivasi manusia melakukan suatu perbuatan. Nah, menurut Dr. William Glasser mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian, Diane Johnson mengemukakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini juga bisa ibu bapak terapkan pada diri ibu bapak sendiri. Silahkan nilai diri ibu bapak sendiri. Ketika bapak ibu datang ke sekolah, motivasinya motivasi yang mana? Ya, yang pertama, motivasi itu adalah motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika seseorang itu motivasinya hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu artinya motivasinya itu datang dari luar. Takut upami urang ka sakolah sieun kasiangan bisi ditegur ku bapak kepala. Sieun bisi engke dina SKP awal. Ya itu ya, itu datangnya dari luar, ekstrinsik, dan sifatnya itu tidak akan tahan lama. Ya, hanya sementara. Kemudian yang kedua juga sama, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketika kita melakukan sesuatu karena penghargaan, coba Bapak Ibu sadari, ketika tidak ada penghargaan, saya yakin motivasi itu akan hilang. Ya sama yang kita lakukan kepada murid juga Bapak Ibu. Usahakan, saya merasa terpukul juga ketika kemarin antara penghargaan, kemudian reward dan apresiasi itu sangat berbeda sekali. Biasanya kita sebagai seorang guru
memberikan reward kepada anak dengan tujuan supaya anak itu bagaimana? Lebih bersemangat ya. Tapi itu salah Pak Bu. Justru itu akan memberikan dampak negatif. Seharusnya apa yang kita lakukan itu adalah ketika anak mendapatkan sesuatu di luar kemampuannya, misalkan bagus, berilah apresiasi Bu. Tidak usah memberikan reward ya. Kalau kita memberikan reward artinya yang lain itu jelas mentalnya akan terpukul. Saya juga itu waktu kemarin di CGP, wah ternyata saya salah ya. Biasanya saya memberikan reward, ternyata itu salah. Berikanlah apresiasi. Apresiasi itu bisa bermacam-macam Pak Bu. Bisa dengan melalui tepuk tangan, iya, bisa melalui good, hebat. Nah itu juga akan membuat semangat dalam dirinya. Dan satu lagi Pak Bu, ketika kita memberikan apresiasi, kita tidak boleh menyamaratakan semua peserta didik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misalkan di kelas 1 ada anak yang belum bisa membaca, tapi setelah belajar beberapa hari, misalkan di hari ketiga dia bisa ya. Nah itu bisa kita beri apresiasi. Kita jangan bandingkan dengan temannya yang lebih atas, karena kemampuan mereka itu berbeda ya. Berilah apresiasi. Wah hebat ya, hari ini sudah bisa membaca meskipun baru 2 huruf. Berilah apresiasi dan itu akan membangun motivasi yang baik dan semangat yang baik dalam diri. Jangan seperti aduh juga sudah bisa maca dulu ya. Jangan seperti itu. Justru itu akan down ya kepada anaknya. Dan yang ketiga itu adalah motivasi intrinsik. Nah Bapak Ibu, inilah yang harus kita miliki ya Pak Bu. Motivasi intrinsik itu motivasi yang datang dari diri kita sendiri ya. Nah apa motivasinya? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti saya contohkan tadi, ketika Bapak Ibu datang ke sekolah, saya yakin motivasinya berbeda-beda. Ada yang mungkin motivasinya itu tadi seperti saya contohkan, pilih ditegur tuh Bapak Kepala atau Bu Pengawas Pamikasianan. Harusnya motivasi intrinsik ini yang harus kita miliki dari diri kita sendiri, bahwa saya itu memang seperti apa yang mereka inginkan ya, bahwa saya itu harus menghargai diri saya sendiri gitu. Dan yang paling kuat itu adalah motivasi yang datang dari diri sendiri. Ketika motivasi itu datang dari luar, saya yakin Pak Bu, ketika tidak ada imbalan, ketika tidak ada penghargaan, itu motivasinya akan hilang. Tapi ketika motivasi itu datang dari diri kita sendiri atau intrinsik, itu sampai kapanpun akan bertahan lama ya, tidak terpengaruh oleh apapun. Dan itu yang harus kita miliki. Nah selanjutnya Bapak Ibu, nah ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin Bapak Ibu masih ingat, dan saya juga masih ingat, ini pengalaman saya waktu saya masih SMP. Waktu itu kejadiannya ada teman saya yang tidak mengerjakan tugas. Apa yang dilakukan oleh guru fisika itu? Teman saya itu digampar pakai buku ya Pak Bu, kena pipinya ya. Coba kalau menurut Bapak Ibu itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah hukuman ya Pak Bu. Jadi Bapak Ibu, untuk melaksanakan sebuah disiplin yang positif, kita harus meninjau kembali penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Dan biasanya yang kita lakukan itu adalah menghukum, hukuman ya. Contohnya apa hukuman itu? Misalkan ada seseorang atau seorang murid datang kesiangan ya, kemudian dia disuruh untuk berlari 10 keliling ya, 10. Nah itu merupakan salah satu contoh dari hukuman, karena tidak ada relevansinya dengan mata pelajaran yang atau hukuman fisik seperti yang tadi. Dan Bapak Ibu perlu tahu bahwa saya juga pernah dulu waktu di SMA, waktu itu kesiangan, apa yang dilakukan oleh saya,
saya harus mencabuti rumput, Pak, Bu, waktu di SMA mencabuti rumput. Padahal itu, dan saya baru sadari sekarang, itu tidak ada hubungannya dengan mata pelajaran yang telah saya lewati. Karena waktu itu bukan pelajaran PJOK, bukan ya, tapi itu saya harus mencabuti rumput karena saya datang kesiangan 5 menit. Dan itu harus kita sadari Bapak Ibu, bahwa pada dasarnya bentuk hukuman dan konsekuensi itu adalah bentuk hukuman yang negatif. Apapun tujuannya, meskipun itu ingin membuat anak jerak ya, tapi saya yakin dia pasti akan mengulangi lagi ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu restitusi? Nanti kita akan pelajari ya. Hukuman itu adalah sesuatu yang harus terjadi bila ada pelanggaran. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang baik yang dapat membantu anak untuk belajar bahwa ada akibat atas tindakan mereka. Misalkan ada seorang anak itu menyobekkan buku temannya, apakah kita akan memberi hukuman atau konsekuensi? Ya. Jadi ketika anak melakukan sesuatu tindakan yang salah, berilah konsekuensi. Misalkan mengganti atau di kelas 1 kemarin ada yang mematahkan ballpoint temannya. Ya, saya mencoba untuk memberikan pembelajaran dulu, kemudian saya beri konsekuensi. Harusnya kamu mengganti ballpoint yang patah itu. Kemudian satu lagi Bapak Ibu adalah restitusi. Nah, ini restitusi ini adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini nanti akan saya jelaskan di akhir ya, nanti ada tentang restitusi. Nah, selanjutnya yang keempat adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, seluruh tindakan manusia termasuk kita itu memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan itu, sebetulnya kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, di sini Bapak Ibu, saya yakin pasti ketika ibu melakukan suatu perbuatan ada tujuannya ya, pasti ada. Dan setelah tujuan itu tercapai, itu jelas Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu sudah memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar manusia. Di sini bisa Bapak Ibu perhatikan, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini biasanya berhubungan dengan kebutuhan pokok ya, seperti makanan, minuman itu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu, saya yakin semuanya butuh kasih sayang, termasuk dari pasangan kita, dan itu adalah kebutuhan dasar kita ya. Dan kebutuhan rasa diterima. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu di sekolah, jangankan kepada rekan sejawat, kepada peserta didik kita saja, kita inginkan kita di kelas itu bukan hanya kita terpaksa ditugaskan di kelas itu, tapi ada rasa keinginan kita bahwa kita sebagai gurunya mereka itu diterima oleh mereka. Jadi bukan hanya terpaksa Pak Bu, libatkan diri kita ya. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar tentang penguasaan. Nah, ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan ini juga saya yakin ya, semua orang ingin diakui kemampuannya baik oleh rekan sejawat atau oleh kepala sekolah. Ini saya yakin ya, bahwa saya itu mampu melakukan sesuatu itu. Dan ini wajar Pak Bu, karena ini merupakan kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yang keempat, itu adalah kebutuhan untuk kebebasan. Artinya
kebutuhan untuk menentukan pilihan. Ya, menentukan pilihan. Itu kebutuhan dasar kita. Dan yang kelima, itu adalah kebutuhan mengenai kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Seperti kita kemarin 2 tahun pandemi tidak bisa kemana-mana Pak Bu ya, hanya di rumah saja dan semuanya juga ditutup. Ketika dibuka, ketika sudah tidak ada lagi COVID-19, masa pandemi itu sudah berakhir, coba Ibu Bapak lihat, semua tempat wisata penuh. Dan itu yang mereka lakukan adalah untuk memenuhi salah satu dari kebutuhan dasar, yaitu apa? Yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Karena mereka sudah katakan selama 2 tahun tidak bisa kemana-mana. Ya, jadi saya yakin ketika kita melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan, itu pasti ada tujuannya untuk memenuhi salah satu dari kelima kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu refleksikan sendiri posisi Bapak Ibu selama ini sebagai seorang guru ada di posisi mana? Karena di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, posisi kita sebagai penghukum. Ya, bagaimana Bapak Ibu sebagai penghukum? Ketika guru menjalankan posisi sebagai penghukum, guru itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah ini memerlukan sistem atau alat untuk dapat menekan murid lebih dalam lagi. Ketika kita dalam keadaan penghukum, ketika murid yang melanggar, itu jelas guru akan memberikan hukuman. Itu guru sebagai penghukum. Baik itu hukumannya berupa fisik seperti yang tadi saya ungkapkan, lari atau disuruh push up, atau verbal. Kamu marah-marah ya. Kemudian yang kedua, ini silakan Bapak Ibu nilai sendiri Bapak Ibu itu kontrol gurunya ada di mana. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru itu biasanya bersuara lembut Pak Bu ya. Namun akan menciptakan suasana yang tidak nyaman bagi murid, sehingga murid akan merasa bersalah atau rendah diri. Suaranya memang lembut, kayak gitu atunya, tekarunya Kak Ibu, itu akan merendahkan diri peserta didik. Saya juga Bu gitu, abi kamari CGT, asa terpukul pisan karena poin 2 itu yang saya lakukan. Posisi kontrol saya sendiri ada di poin 2. Itu justru negatif ya. Nah yang ketiga, itu posisi kontrol guru sebagai teman. Nah ketika posisi kontrol kita sebagai teman, biasanya itu guru itu tidak akan membuat murid tidak nyaman. Kemudian, tapi di sini guru akan berusaha mengontrol murid dengan bujukan atau persuasif. Atau kema kerja kedainya kayak gitu. Nah, itu sebagai teman, ya. Nah, yang keempat, itu kontrol guru sebagai pemantau. Biasanya guru dalam posisi pemantau itu akan mengawasi murid, ya, berdasarkan peraturan yang berlaku. Dipantau murid itu ya. Biasanya guru juga akan menindaklanjuti pelanggaran yang telah dibuat oleh murid dan menerapkan stimulus respon serta memberikan konsekuensi yang sesuai. Dan satu lagi adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Ini yang paling baik Pak Bu ya. Kenapa? Karena dalam posisi ini guru itu akan selalu berdiskusi dengan murid. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjudgment, kita tidak langsung menghukum ya, tapi berdiskusi dulu. Kemudian mempersilahkan mereka untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, jadi sebagai manajer itu adalah posisi kontrol guru yang paling baik.
Tapi ketika kita menuju ke posisi manajer, itu memang agak sulit. Nah, Pak Bu, biasanya yang dialami oleh saya selama ini, kadang-kadang saya itu berada di posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, kadang juga sebagai teman, kadang juga sebagai pemantau. Kalau penghukum, alhamdulillah belum pernah, mudah-mudahan tidak boleh ya. Karena kalau penghukum itu bukannya jerak, anak nanti bahkan akan melakukan hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan. Karena bisa saja ketika posisi kita sebagai penghukum, di depan kita, ya maaf Bu, ya, tapi entah di belakang kita, ya itu yang terjadi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol guru yang tadi, apa yang dilakukan atau apa yang dikatakan oleh guru sebagai penghukum, biasanya anak melakukannya itu motivasinya adalah menghindari hukuman. Gurunya bagaimana berbuatnya? Biasanya menghardik, Pak Bu, ya, menunjuk-nunjuk, kamu jangan seperti itu. Nah, atau bisa juga menyakiti hati, bahkan menyindir, ya. Biasanya yang dikatakan oleh guru ketika dalam posisi menghukum itu adalah kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah itu, ya, itu ada kata-kata negatif seperti itu. Bagaimana hasilnya Pak Bu? Justru anak itu akan memberontak, ya. Seperti yang saya katakan tadi, bisa saja di depan kita karena ingin dia itu terbebas dari hukuman, mungkin dia akan berkata, ya Bu, maaf, tapi entah di belakang kita, ya itu. Dan yang harus kita tekankan bahwa di sini kita jangan menjadi guru yang ditakuti oleh peserta didik. Jangan sampai ada status kita itu disebut guru galak. Jangan Pak Bu, ya, kita berusaha untuk yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada kesalahannya itu. Dan apa yang dihasilkan oleh guru yang membuat muridnya merasa bersalah, itu adalah akan merasa rendah diri. Nah, kemudian untuk sebagai teman, itu nanti hasilnya akan lemah dan tidak mandiri. Sebagai pemantau juga, ini bagus ya Pak Bu. Jadi kalau sebagai pemantau, guru itu punya peraturan dan peraturan itu harus dilaksanakan oleh peserta didik. Dan yang lebih bagus lagi ini adalah posisi kontrol sebagai manajer. Mari kita sama-sama ya Pak Bu untuk merubah kebiasaan-kebiasaan guru kita, entah itu sebagai penghukum atau sebagai pembuat orang merasa bersalah. Mari kita sedikit-sedikit berubah untuk menuju ke pemantau. Meskipun tidak sebagai manajer, kita sebagai pemantau, yaitu. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah mengenai keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya tanya, di kelas apakah ada peraturan atau tata tertib yang terpajang rapi? Ada Pak Bu? Ada. Sekarang saya tanya, dari sekian murid kita, apakah ada yang sengaja membaca? Tidak. Berarti Bapak Ibu, tata tertib atau peraturan yang ada itu hanyalah sebagai hiasan dinding semata. Apakah itu yang kita harapkan? Bukan Pak Bu. Apa yang ditulis di peraturan itu, kita kan berharap anak akan melakukan apa yang ada pada peraturan itu. Nah, di sini Bapak Ibu, di guru penggerak, itu kita merubah paradigma peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Awalnya kesepakatan kelas, tapi kita rubah menjadi keyakinan kelas. Bukan lagi namanya peraturan kelas. Karena kalau peraturan Bapak Ibu, kita merasa wah diatur. Diatur itu enak tidak ya Pak? Rasanya tidak enak Pak Bu. Jadi kita tertekan pada apa yang ditulis dalam aturan-aturan itu. Selanjutnya, nah ini, kenapa kita harus rubah peraturan kelas menjadi keyakinan kelas? Karena Bapak Ibu, ketika kita sudah yakin terhadap sesuatu, saya juga yakin mereka atau peserta didik akan melaksanakan apa yang sudah mereka sepakati, apa yang sudah mereka yakini. Coba Bapak Ibu lihat, peraturan
peraturan di kelas kita itu ada berapa poin Pak Bu? Banyak sekali ya. Siswa harus seperti ini, siswa harus seperti ini, dan hanya sebagai hiasan dinding ya. Nah makanya kita sekarang ubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Awalnya kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas, dan sekarang harus menjadi keyakinan kelas. Karena ketika keyakinan itu sudah diyakini oleh semuanya, maka motivasi yang datang juga bukan motivasi ekstrinsi, bukan karena takut oleh Bapak Ibu guru, tapi mereka akan menjalankannya sesuai dengan apa yang mereka yakini. Jadi datangnya motivasinya itu dari dalam diri kita sendiri, dari peserta didik sendiri, bukan karena takut oleh kita, ya itu. Nah kemudian di sini juga tujuannya adalah supaya keyakinan kelas itu bukan hanya sebagai hiasan dinding semata. Dan ketika kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, itu kita sodorkan kepada anak-anak itu sebuah curhatan. Dengarkan curhatan mereka. Kita tanya, bagaimana ya kelas ini harus seperti apa ya? Ingin belajar seperti apa ya? Nanti anak-anak akan mengungkapkan curhatan-curhatan mereka. Kita tulis curhatan itu, ya. Nah ini Bapak Ibu, kenapa harus keyakinan kelas atau sekolah, bukan peraturan? Ya, yang pertama, ketika kita membuat keyakinan, seperti yang tadi saya ungkapkan, bahwa ketika keyakinan itu ada, berarti motivasinya datang dari dalam, motivasi intrinsik. Dan motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang tidak akan terpengaruh oleh apapun. Tidak akan terpengaruh oleh imbalan, oleh penghargaan, bahkan oleh hukuman, itu tidak akan. Selanjutnya, ketika motivasi intrinsik itu datang, ya, itu akan memunculkan nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan mengerucut ke profil pelajar Pancasila. Apa yang kita harapkan dari murid selama ini? Bukan hanya kognitif Pak Bu, bukan hanya ingin anak pintar. Karena kalau sekedar ingin memintarkan anak, sekarang ini Pak Bu, di kodrat zaman itu di abad 21 banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa mereka dapatkan hanya dengan sekedar membuka Google. Ya, itu banyak. Tapi apa yang kita harapkan? Bukan hanya itu Pak Bu, tapi yang kita harapkan adalah profil pelajar Pancasila ini. Ya, mereka itu bisa beriman, bisa bertakwa, kemudian bisa berakhlak mulia, memiliki kebinekaan global, bisa mandiri, bisa gotong royong, ya, bisa bernalar kritis, dan juga bisa kreatif. Nah, hal-hal ini ketika kita sudah meyakini adanya keyakinan kelas, itu mereka akan terbentuk dengan sendirinya. Karena tadi poinnya adalah motivasinya datang dari diri sendiri. Contohnya seperti apa Bu? Ini kita lihat contohnya satu saja, gotong royong. Ketika anak sudah dibagi jadwal regu kerja, apa yang kita harapkan? Mereka mengerjakan apa yang harusnya mereka kerjakan, kan ya? Seperti menyapu lantai atau apa. Nah, ketika datangnya motivasinya itu datang dari diri sendiri, itu mereka akan melaksanakan dengan sepenuh hati. Dan yang kita harapkan bahwa gotong royong itu bukan hanya dilaksanakan di kelasnya saja, bukan hanya dilaksanakan di sekolah, tapi lebih jauhnya di kehidupan mereka, baik di rumah atau di lingkungan mereka. Itu yang kita harapkan. Bukan hanya kepintaran, ya, bukan hanya karena Pak Bu, pintar itu ada waktunya. Kelas 1 saja membaca itu ada yang sudah bisa membaca sampai 1 halaman penuh, ada yang masih harus perlu bimbingan. Karena pintar itu ada masanya. Jadi yang harus kita tekankan adalah di sini tentang profil pelajar Pancasilanya itu, ya. Mandiri. Nah, anak-anak juga bisa, ya. Nah, tadi peraturan, sementara peraturan seperti yang tadi saya katakan, peraturan itu di kelas hanya sebagai hiasan dinding saja. Kan tadi saya tanya, ya, sama di kelas saya juga. Jadi sampai sekarang
Saya belum pernah melihat ada peserta didik yang melihat dan membaca peraturan itu kemudian melaksanakannya. Ya. Karena peraturan itu bagaimana? Peraturan itu hanya datang dari motivasi ekstrinsik. Kan di situ di peraturan ada salah satu poin, anak itu harus datang 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Padahal Pak Bu, kenyataannya jangankan 15 menit, jam 6 ada yang sudah berada di sekolah. Berarti itu ketika tidak disebutkan pun di situ di peraturan, itu mereka sudah datang timbul dari dirinya sendiri, yaitu. Nah ini salah satu contoh keyakinan kelas ketika kita bisa membuatnya ya. Nah kita bisa membuat, Bapak Ibu bisa membuat dan merubah peraturan kelas yang selama ini hanya sebagai hiasan dinding menjadi keyakinan kelas. Ya, kita ngobrol dengan anak-anak. Urang yang rumahnya di kelas teh, Pak Bu, waktu itu teh ulah sina heureuy bae tulis oleh kita. Ya, nanti kita buat. Di sini ada contohnya. Dan Pak Bu ketika menulis keyakinan kelas itu jangan ada tulisan siswa harus. Nah itu. Ketika ada siswa harus berarti itu sebuah tekanan. Berarti di sini jangan hanya siswa tapi kita. Kita itu artinya guru dan murid. Ya. Nah di sini ada contoh keyakinan kelas yang pertama, kami menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. Dan keempatnya ini adalah hasil dari rembukan. Jadi bukan guru yang sengaja menulis, bukan. Tapi kita ngobrol dengan siswa dan dihasilkan kesepakatan kelas seperti ini. Ketika ini sudah disepakati ya dan sudah diyakini, saya yakin ketika mereka membuat satu kesalahan dari salah satu poin ini, mereka akan bertanggung jawab. Karena mereka juga ikut terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Bukan hanya guru yang harus menyuruh siswa harus ini, siswa harus itu, tapi di dalamnya harus ada kita. Ya, artinya guru juga ketika melihat sampah jangan hanya buang, tapi kita lakukan ya. Kita beri contoh, kita lakukan. Itu ya. Kemudian selanjutnya di sini juga ada kami senantiasa menghormati guru dan mengasihi teman. Kami bersaudara dan saling membantu, itu bisa ya. Dan Bapak Ibu juga bisa membuat keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Dan ketika keyakinan kelas itu sudah terbentuk, saya yakin semuanya pasti akan mengikuti apa yang sudah mereka yakini. Ya, jadi jangan peraturan kelas lagi Pak. Sekarang di guru penggerak saya juga sudah diajarkan tidak ada peraturan kelas, tapi yang ada adalah keyakinan kelas. Maka Bapak Ibu silahkan bisa membuat keyakinan kelas, tapi hasil dari rembukan semuanya. Ya, jadi di sini bebas, si anak bebas berpendapat sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Nanti kita buat, setelah dibuat, nanti kita pajang. Dan ketika ada anak yang melanggar, nah ingat tidak kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita buat? Saya yakin itu mereka pasti akan menyadarinya. Ya, kalau sekarang di situ juga ada ya tuh tata tertib atau peraturan kelas. Itu sudah dari berapa tahun yang lalu, ya. Tidak ada anak yang sengaja membaca. Itu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat ya seperti ini, silahkan. Dan ini hasilnya bisa dipajang di kelas. Dan saya membuatnya waktu itu menggunakan salah satu aplikasi ya Pak Bu. Silahkan bisa di-download, Canva for Education itu bisa. Dan fiturnya juga bagus ya. Selanjutnya. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu. Di penghujung kita akan disuguhkan dengan poin yang keenam, yaitu segitiga baru saya dapatkan, baru saya dengar di guru penggerak. Ini ada hubungannya dengan hukuman dan konsekuensi yang tadi. Apa yang disebut dengan segitiga restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah Bapak Ibu, pernahkah di sekolah Bapak Ibu atau di kita
itu ada anak yang melanggar salah satu peraturan, atau kalau di kelas saya sudah ada ya, keyakinan kelas kalau di kelas saya sudah ada. Silakan Bapak Ibu bisa buat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah ini, ketika anak melakukan pelanggaran, diharapkan Bapak Ibu tidak langsung menghukum, tidak langsung memberikan hal negatif kepada peserta didik. Saya yakin di sini Bapak Ibu semua sudah melakukan restitusi, tetapi belum secara utuh. Ya, pengalaman saya dulu, ketika ada anak yang melanggar, itu saya ajak ngobrol dulu. Dan itu juga salah satu tahapan dari segitiga restitusi. Jadi kita tidak boleh langsung menghukum anak, tapi kita tanya dulu ya. Di sini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Ini Bapak, kenapa disebut dengan segitiga restitusi? Karena ada 3 tahapan ketika segitiga restitusi ini dilaksanakan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya menstabilkan murid yang telah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika keyakinan sudah ada, itu nanti kita kembalikan lagi. Misalkan ini di kelas saya ada keyakinan kelas yang salah satu poinnya itu datang tepat waktu. Ya, kebetulan waktu itu ada seorang siswa yang datangnya memang hampir jam 8 waktu itu. Nah, saya tidak langsung menegur ya. Saya mencoba untuk melakukan ini segitiga restitusi. Karena sudah ada keyakinan di kelas saya, maka saya kembalikan lagi poin 3 ini ke poin-poin yang ada pada keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas, gitu ya. Nah ini, kenapa Bapak Ibu melakukan restitusi, bukan memberi langsung hukuman, ya, atau konsekuensinya ini? Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Yang kedua, restitusi itu bertujuan untuk memperbaiki hubungan. Biasanya Bapak Ibu, ketika ada anak yang melanggar peraturan, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Jujur saja, kegelnya purak gitu ya. Nah di sini, ketika dalam restitusi, justru itu akan memperbaiki hubungan baik antara guru dengan murid atau murid dengan murid. Kemudian yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Karena nanti ada tahapan-tahapannya akan saya bahas. Dan yang selanjutnya, restitusi itu menuntun, bukan untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Karena Bapak Ibu, saya yakin ketika seorang anak melanggar keyakinan kelasnya, itu pasti ada yang melatar belakang. Pasti ada, ya. Kemudian, restitusi adalah cara yang paling baik. Jadi, mengembalikan lagi anak yang sudah melakukan pelanggaran ke posisi dia menjadi lebih kuat, ya. Kemudian, restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi, bukan menyalahkan. Kamu mah ibu kayak itu menyalahkan. Tapi ketika kita melakukan restitusi, justru ini akan fokus pada solusi apa yang harus dia lakukan. Selanjutnya, restitusi akan mengembalikan yang berbuat salah pada kelompoknya, ya. Nah Bapak Ibu, waktu itu saya pengalaman ketika yang kesiangan itu saya lakukan segitiga restitusi ini, ya. Langkah-langkahnya yang harus saya lakukan adalah, nah ini, yang pertama, ketika kita Bapak Ibu ingin melakukan segitiga restitusi, yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Di sini kita sebagai seorang guru
akan membuat anak merasa gagal karena melakukan kesalahan menjadi positif, ya, menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa ucapkan, oke, berbuat salah itu tidak apa-apa. Artinya untuk menstabilkan. Jadi jangan dulu kita menjudge, kamu salah, kamu harusnya seperti ini, bukan ya. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya, masalahnya itu apa ya. Nah, kemudian kita juga bisa mengatakan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, atau bisa juga, baik, saya pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau bisa juga, nah, kita bisa menyelesaikan ini. Atau di sini Bapak Ibu juga bisa mengatakan dengan, oke, tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi. Karena dari setiap permasalahan, baik itu anak yang melanggar, yang harus kita cari bukan siapa yang salah, Pak Bu. Orang masa kadang gitunya, cik kita salahnya, bukan. Tapi dalam segitiga restitusi, yang harus kita cari adalah solusi atau jalan keluarnya, sehingga mereka bisa kembali lagi ke kelompoknya, ke teman-temannya dalam keadaan yang lebih baik lagi. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu, itu adalah tindakan validasi tindakan yang salah. Nah, dalam validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu itu justru membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Nah, ini poin-poin yang mungkin bisa kita lakukan ya, perkataan-perkataannya. Waktu itu saya pernah melakukan segitiga restitusi. Saya tanya kepada anak itu, karena anak itu kesiangan. Ternyata setelah saya validasi tindakan yang salahnya itu, yang melatar belakangi kenapa dia sampai datang terlambat adalah karena tidurnya kemalaman. Kemudian alasan yang paling kuatnya adalah ngoprek HP. Nah itu ya, sampai dia itu tidurnya pukul 10 dan di keluarganya tidak ada yang membangunkan waktu itu alasannya. Nah, makanya setelah divalidasi tindakan, ternyata tindakan dia datang kesiangan, kemudian tindakan dia terus bermain HP itu salah. Nah, makanya saya ambil tindakan satu lagi yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, jadi Bapak Ibu, karena tadi saya sebutkan bahwa di kelas saya sudah membuat keyakinan kelas. Salah satu poinnya adalah harus datang tepat waktu. Kebetulan waktu itu anaknya datangnya kesiangan. Makanya ketika saya sudah tahu latar belakang dia kenapa sampai kesiangan, salah satunya alasannya adalah main HP sampai larut malam, kemudian di rumahnya tidak ada yang membangunkan. Saya kembalikan lagi kepada anaknya, harusnya seperti apa coba? Jadi anak itu menjawab sendiri, menemukan solusinya sendiri, bukan kita Pak Bu yang menemukan, justru anaknya sendiri. Oh iya ya punya, abi teh teu ngorek HP wae, abi teh kadang nanti bobotnya jam 8. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi anak itu bukan tertekan oleh apa yang harus kita lakukan kepada anak itu, ya. Nah, kita kembalikan lagi ke kepercayaan, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, Bapak Ibu, lakukan segitiga restitusi ini ketika Bapak Ibu sedang ada mengalami masalah, mengembalikan anak untuk baik kembali, ya. Karena setiap hari, setiap waktu itu ada saja peserta didik yang melakukan pelanggaran. Jadi di sini lakukanlah dengan segitiga restitusi. Langkahnya tadi yang pertama kita ajak ngobrol dulu, ya. Kamu tahu kesalahan kamu apa? Nah, jangan langsung kamu teh salah, jangan seperti ini. Nah, kebanyakan seperti itu ya. Tuh, kita tanyakan dulu, kamu tahu kenapa kamu ibu panggil? Ketika anak menyadari, iya Bu, saya tahu. Nah, itu sudah menstabilkan ya. Coba, apa kesalahannya? Bu, saya datang kesiangan. Nah, kita lanjutkan, kenapa datang kesiangan? Bu, abis teh mungkin bobona jam 10 ngorek HP. Nah, itu ya. Kamu tahu kan keyakinan kelas kita apa? Ya Bu, abis teh kedah datang tepat waktu. Nah, jadi sekarang harus bagaimana coba solusinya? Oh iya Bu, saya harus tidur
pukul 8 saya juga tidak boleh main HP terlalu malam itu. Jadi ketika anak diajak ngobrol seperti itu, anak akan merasa enak gitu. Jadi tidak tertekan oleh apa yang harus kita lakukan kepada anak. Posisi kontrol kita juga itu sangat mempengaruhi ya. Nah itu Bapak Ibu, itu yang mungkin bisa saya bagikan, bisa saya berbagi dengan Bapak Ibu tentang apa yang selama ini saya pelajari di CGP Angkatan 6. Sebetulnya masih banyak Bapak Ibu. Ini adalah aksi nyata dari poin modul 1.4. 1.1-nya tentang filosofis Ki Hajar Dewantara, 1.2-nya tentang nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiganya adalah tentang visi guru penggerak. Itu tidak saya bahas karena yang harus saya diseminasikan yang paling utama adalah tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, mari kita sama-sama rubah paradigma kita yang menuntun peserta didik kita sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Jangan menjadikan mereka itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Justru kita yang harus menuntun mereka. Karena ingat, peserta didik itu unik. Mereka punya keistimewaan masing-masing. Tugas kita hanya menuntun. Ya, tugas kita hanya menuntun mereka supaya mereka berkembang. Karena seperti yang tadi saya katakan bahwa kepintaran itu khas. Ya, silakan buat sambil ngobrol dengan peserta didik tentang kelas impian mereka, tentang kelas yang ideal bukan menurut kita, tapi menurut mereka. Ya, jadi kita jangan menghukum, kita jangan menjudge mereka di kelas teh kudu kieu. Karena Bapak Ibu saya kemarin waktu di modul 1.3 tentang visi guru penggerak, saya merasa Bapak Ibu, ketika saya mengajar, anak-anak itu harus diam, harus sidakep, suasana harus hening, dan itu ternyata salah. Justru anak-anak itu tidak merdeka. Biarkan mereka mengembangkan apa yang mereka inginkan, tapi kita harus tuntun. Dan tidak mungkin Pak Bu kita memberikan kebebasan gandeng, tidak ya, tapi kita menuntun mereka. Justru ketika suasana hening itu, anak-anak aktif tuh pemikir. Tidak ya, nah itu yang harus menjadi poin juga. Jadi banyak sekali yang saya pelajari dan salah satunya adalah ini, berbagi budaya positif. Dan satu lagi Bapak Ibu, ketika kita ingin sekolah yang memiliki budaya positif, lakukanlah mulai dari hal-hal yang sederhana. Hal yang sederhana saja. Sebagai salah satu contoh, tadi kita menanamkan dalam diri anak itu tanggung jawab. Salah satunya bisa beri tanggung jawab itu dalam kebersihan, baik itu di kelas atau di sekolah. Dan itu yang kita harapkan ya, tertanam dalam dirinya dan motivasinya itu datang dari dalam diri. Ya, di sini belum terlalu berhasil saya juga ya, di kelas juga selalu ada saja gitu yang membuang sampahnya itu di mana saja. Tapi ketika saya lihat, saya tidak pernah bosan untuk ingat tidak keyakinan kelas kita apa? Oh iya Bu, baru disimpan ya. Itu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keprokna. Kami aturkan terima kasih kepada Ibu Tina Kurniadi SPD yang telah menyampaikan definisinya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, acara dari awal kelas selesai. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.